Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subrahayu dengan NIM 180230 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu implementasi digital literasi. Di sini adapun pengertian digital literasi, yaitu digital literasi merupakan bagian dari media literasi. Digital literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca informasi di media digital, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapat. Jadi setelah kita mencari informasi, kita dapat mengembangkan informasi tersebut ke arah yang lebih positif, atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, serta informasi tersebut dapat berguna bagi masyarakat maupun diri kita sendiri. Selanjutnya ada implementasi digital literasi. Yang pertama, menghemat waktu. Mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Sekarang kan sudah banyak media sosial seperti Facebook, IG, atau internet media sosial lainnya yang terdapat berbagai macam informasi yang dapat kita unduh atau implementasikan pada diri kita. Yang kedua, atau belajar lebih cepat dan efisien. Ini mencari kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI daring. Untuk misalnya kita memiliki tugas tertentu yang mengharuskan kita untuk menggunakan media sosial atau KBBI tersebut. Yang selanjutnya ada lebih hemat biaya. Banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon atau bahkan gratis, seperti blog-blog atau website yang menyediakan informasi-informasi yang tersedia di internet mengenai berita-berita terkini yang disediakan oleh oknum tertentu. Selanjutnya, membuat keputusan lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Seperti yang kita tahu, sekarang kan media promosi sudah bisa dilakukan menggunakan internet. Kita bisa melakukan survei atas produk yang kita inginkan melalui internet, sehingga kita dapat menghasilkan harga yang lebih murah dan terjangkau. Selanjutnya ada memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Kita dapat mengetahui info terkini seputar lalu lintas yang terjadi di sekitar rumah kita. Yang kedua, memperluas jaringan, menambah teman baru dan berbagai wilayah di negara melalui media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang kan udah banyak media sosial seperti Facebook, IG, atau WhatsApp, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang di luar daerah atau luar negeri sekalipun. Ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Seperti yang kita tahu, di dalam komputer kita terdapat Microsoft Word atau Excel atau sebagainya, sehingga kita dapat menghemat kertas untuk pembuatan atau penulisan sebuah karya atau tugas tertentu. Memperkaya keterampilan membuat suatu karya seni dengan melihat tutorial yang ada di internet. Sebagaimana contohnya, seperti kita ingin membuat makanan atau karya lainnya yang kita ikuti tutorial dari internet tersebut. Yang selanjutnya ada contoh kasus digital literasi. Di sini ada belajar online. Kita sekarang apalagi memasuki era masa pandemi maksud saya, yang sangat efektif menggunakan internet sebagai pembelajaran secara daring, di mana siswa dapat memperoleh materi yang disampaikan oleh guru tanpa harus hadir di dalam kelas. Selanjutnya, memasang iklan di media sosial. Ya, seperti yang kita tahu, internet sekarang sudah merajalela
jangkauan yang sudah terlalu luas, jadi kita dapat memasang iklan di suatu media sosial seperti Facebook, IG, dan lain-lain. Selanjutnya, digital literasi di sekolah. Komunikasi dengan guru dan teman menggunakan media sosial. Ya, misalnya kita ingin mengumpul tugas atau menanyakan tugas ke teman sebangku yang berada di rumah masing-masing tanpa harus menemuinya secara langsung, mengirim tugas sekolah lewat email, belajar secara online yang lewat aplikasi atau web, ya, cari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Digital literasi di rumah, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser seperti mencari materi yang kita inginkan, mencari referensi tugas, atau mencari ide-ide lainnya di internet, sehingga mempermudah kita dalam mengerjakan suatu tugas atau penelitian. Mendengarkan musik dari layanan streaming resmi, ya, seperti media yang disediakan sekarang kan sudah banyak, jadi kita dapat menggunakan media tersebut untuk sebagai hiburan di rumah. Melihat tutor memasak di internet, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan. Seperti contoh kita mengupload suatu tutorial di YouTube dan kita dapat dan orang lain dapat mengaksesnya sehingga dapat bermanfaat bagi orang lainnya. Digital literasi pada masyarakat, yang pertama menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Selanjutnya menggunakan penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan, seperti terdapat website atau blogger gitu yang terdapat iklan, saya dapat memasangnya di sana ya. Selanjutnya memakai aplikasi meeting untuk rapat RT, seperti aplikasi meeting di sini seperti kita menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya. Menggunakan grup media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Seperti kita misalnya mendapatkan suatu informasi, kita tanpa perlu kesusahan lagi, sekarang tinggal upload saja di internet dan informasi tersebut dapat diakses oleh siapa saja di mana saja. Selanjutnya adalah manfaat digital literasi. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu seperti kita mencari materi atau referensi pada internet. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Selanjutnya ada menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, seperti kita menggunakan kamus KBBI kamus besar bahasa Indonesia tadi, sehingga kita tahu kosakata yang benar dan yang salah. Dan meningkatkan kemampuan verbal individu, literasi digital dapat meningkatnya daya fokus serta konsentrasi individu. Selanjutnya ada menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Dalam digital literasi sudah disediakan sebagai berbagai macam template atau tutorial bagaimana cara merangkai kalimat serta menulis informasi sehingga mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Di sini di antara kelebihan-kelebihannya terdapat kelemahan digital literasi, yaitu beberapa dampak negatif dari kurangnya literasi digital juga tak kalah banyak, seperti maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semuanya berita itu benar kan. Dari apa yang kita lihat belum tentu benar apa yang dilakukan orang lain tersebut. Selanjutnya ada penipuan daring yang biasa dikenal sebagai cybercrime atau coding card. Selanjutnya ada perundungan cyber seperti bullying di internet, bullying di media sosial, menjelek-jelekkan atau
merusak citra orang tersebut. Selanjutnya ada ujaran kebencian, seperti memposting suatu kesalahan orang di media sosial sehingga orang lain ikut membenci orang tersebut. Dan radikalisme. Radikalisme yaitu kita menjelek-jelekkan orang dengan pemikiran kita yang sempit atau belum terlalu luas sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang sangat fatal yang dapat mengakibatkan orang tersebut dibenci di media sosial. Yaitu selanjutnya, radikalisme ini berbasis digital yang perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, seperti takutnya ada tindakan seperti teroris gitu kan, yang menjelek-jelekkan negara sehingga terjadinya perpecah belahan di suatu negara tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.